salah satu sebutkan apa yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang unsur senyawa dan campuran. Ada? Silakan. Unsur, oke. Kalau boleh tahu seperti apa jawabannya? Oksigen, O2. Iya, benar sekali. Oksigen ya. Kita kalau tanpa oksigen ya. Jadi oksigen ini selalu bersinggungan dengan kehidupan kita hari lepas hari. Oke. Yang lalu kita sudah belajar materi tentang zat, ya. Ada zat padat dan seterusnya. Hari ini kita lanjut pada tipe yang baru, unsur senyawa dan campuran. Sebelum itu, mari kita kuis. Ibu kan sudah ingatkan untuk setiap pelajaran kita itu mempersiapkan diri pada yaitu yang pertama, mendeskripsikan unsur senyawa dan campuran. Jadi dengan kita belajar hari ini, anak-anak bisa mengetahui apa itu unsur senyawa dan campuran. Tujuan yang kedua, mengklasifikasikan jenis unsur senyawa dan campuran. Tadi mungkin ada yang keliru untuk misalnya CO2 itu dia masuk dalam kelompok mana? Ada tidak yang keliru? Ada ya. Oke, sebentar kita belajar itu. Oke, kita lanjut. Tak agak pening ketika kita mengerjakan soal kuis tadi. Mari kita ice breaking. Kita menebak warna. Jadi nanti ada tulisan yang muncul itu, kalau tulisannya kuning tapi warnanya merah, maka sebutnya merah. Ya, kita coba. Ya, konsentrasi. Siap? Oke. Merah, hijau, putih, biru, kuning, pink, oke, level sedang. Siap? putih, biru, Oke. Siap? merah, kuning, hijau, pink, putih, merah, kuning, biru, hijau, kuning, pink. Selesai. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan gambar yang ditampilkan. Apakah komponen keempat gambar ini sama? Jika sama atau berbeda, apa pendapat kamu? Silakan yang mau berpendapat boleh acungkan tangan. Oke, silakan. Berbeda.
Kira-kira apa alasannya? Alasannya ada yang campuran yang begini, ada yang isinya senyawa. Ada yang campurannya sejenis, ada yang senyawa, ada yang campuran. Oke. Masih ada yang mau berpendapat? Ya, kira-kira seperti itu. Ya, yang pasti berbeda. Nanti kita buktikan berbedanya itu seperti apa. Dapatkah anak-anak membuat teh manis? Siapa yang biasa buat? Oke, Reni bisa ceritakan sedikit bagaimana langkah-langkahnya? Oke, Ibu, langkah-langkah buat teh manis itu panas atau dingin? Oh iya, kalau saya suka es teh, jadi kalau es teh berarti saya mesti buka kulkas dulu, ambil es batu, kemudian saya siapkan cangkir, ambil airnya di dispenser, kemudian saya ambil gula dulu, tapi gula saya larutkan pakai air panas. Setelah itu baru saya masukkan daun tehnya, baru saya gabungkan teh yang hangat itu dengan es batu. Bagus sekali ya. Ternyata ini biasa buat teh kasih bapak atau mama. Tapi kayaknya ada juga yang kebalik. Ada mama yang buat teh kasih anak, jadi anak saking manjanya tidak bisa buat teh manis. Oke. Jadi ada komponen air, ada komponen gula, terus dilarutkan. Hasilnya apakah gulanya masih terlihat? Tidak ya? Menyatu dengan air. Oke. Dan ternyata dalam IPA itu ada istilahnya. Ya, ada istilahnya. Teh manis itu kita masukkan dalam istilah apa kira-kira? Ayo. Campuran. Campuran. Oke. Air itu masuk dalam kelompok senyawa. Ya. Teh manis kelompok campuran. Campuran juga ada yang homogen dan ada yang heterogen. Oke, sebentar. Penasaran? Oke, pasti penasaran. Oke. Kita belajar tentang unsur senyawa dan campuran ini tentu banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pernah ingat cerita Archimedes? Pernah? Siapa yang pernah? Oke, lupa. Mulai kumat penyakit lupa. Oke, si Archimedes diperhadapkan pada masalah untuk mengecek mahkota dari seorang raja apakah murni terbuat dari emas atau ada campuran lain. Maka si Archimedes berpikir untuk memecahkan masalah itu. Maka beliau memasukkan mahkota itu ke dalam air. Maka nanti itu dia ada hubungannya dengan tekanan ya. Tapi intinya bahwa ternyata mahkota dari seorang raja ini terbuat dari beberapa campuran, beberapa unsur. Penjual emas atau yang membuatnya mengatakan ini emas utuh murni. Kalau emas murni maka itu unsur, ya. Oke. Jadi adakah anak-anak sekalian yang mungkin bercita-cita menjadi para ahli ke depan, mungkin meniru si Archimedes, jadi ilmuwan atau pengrajin
yang emas, yang jujur, atau sedikit-sedikit tipu. Yang penting meraup keuntungan. Oh, Arci Mas, oke Arci boleh. Jadi Arci juga bagus, mendapatkan pendapatan lebih ya. Oke, kita lanjutkan. Ini materi yang Ibu sudah berikan pada pertemuan kemarin untuk anak-anak sekalian pelajari di rumah. Ada yang nonton tidak? Ada kan? Oke, kalau nonton pasti anak-anak sudah memiliki gambaran pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan disimak secara baik sebelum nanti kita masuk pada make image ya. Jadi model pembelajaran kita make image. Kita akan bermain berpasang-pasangan. Wow. Anak-anak mencari pasangan dalam hal ini soal dan jawaban. Mari kelompok 1, kelompok 2 mari bergabung mengambil bagian. Tambah satu. Oke, kita mulai. Mungkin Marcel atur waktu. Kita hanya Lagi Marcel. ya. Yang jelas nanti ada jawabannya. Jangan dilihat dulu, aduh ini bukan permainan lagi, ini belum mulai sudah cari jawaban bagaimana? Tidak usah bingung. Oke, kita mulai ya. Marcel, waktunya 1 menit dari sekarang. Silakan. Ayo. Yang sudah ayo, mari laporkan ke Ibu. Berbaris ya. Yang tidak ada, yang tidak menemukan jawabannya, maka sebagai oke, waktu habis. Nanti ada pasangan 1, 2, 3. Yes. Dipegang dulu, hanya dapat.
Karena tidak ada pasangan. Oke, sudah? Terdiri dari dua unsur yaitu aluminium dan silikon. Bagaimana anak-anak sekalian? Benar untuk pasangan Yuli dan Vina? Benar kok? Oke. Bagusnya kita kasih mereka apa? Oke. Dipegang dulu, dibawa ke tempat duduk. Berikut pasangan Beatrix dan Febri. Beatrix dan Febri. Ya, kelompok Beatrix dan Febri diminta untuk mendemonstrasikan air kelas minyak. Jadinya Campuran heterogen air dan minyak. Silakan demonstrasikan. Mana? Yang lain perhatikan. Teman kita mendemonstrasikan secara sederhana campuran antara air dan minyak. Mari kita perhatikan. Oke. Silakan diamati. Ada yang mau berkomentar? Silakan. Kedua unsur ini antara air dengan minyak tidak tercampur. Oke. Ada yang tahu kenapa minyak dan air tidak menyatu atau tidak tercampur? Ya, kalau dalam materi tekanan masa jenisnya berbeda. Kalau materi kita hari ini, maka ini dikenal sebagai campuran heterogen. Ya, minyak berbeda dengan air. Minyak tidak bisa larut dalam air ataupun sebaliknya. Bukan campuran homogen, heterogen. Ya, oke. Berikut pasangan ketiga. Di sana ada pasangan. Marcel, tolong bantu ibu untuk tempelkan 4 karton yang dituliskan unsur senyawa campuran homogen dan campuran heterogen. Silakan. Siapa ya? Getreda dan Rima. Silakan. Ya, baik. Jadi soal yang kami dapat adalah rumus kimia dari karbon dioksida. Jadi jawabannya adalah CO2 yang terdiri dari 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Oke, untuk kelompok 1 dan 2 bisa kembali ke tempat duduk. Boleh dibawa nanti sebentar 1-2 detik jawaban yang ya nanti kita temukan di semak belukar. Oke. Nanti anak-anak punya kertas yang dipegang itu nanti ditempelkan sesuai kelompoknya ya. Yang dapat tentang unsur tempel di unsur soalnya dengan jawabannya. Yang dapat tentang campuran di campuran mana. Kalau heterogen maka di situ ditempelkan. Begitupun yang lain ya. Oke, sekarang kelompok 3 dan 4. 5 orang. Boleh. 5 orang. Dari kelompok 3, 5. Atau kelompok 3 dan 4 tidak bersedia, boleh kembali di kelompok 1 dan 2 tetapi bertukar peran. Yang tadi
besok. Akselerasi jadi. Ayo, silakan laporkan. Silakan pasangan yang pertama El dan Oce. Silakan. Maju untuk presentasi. Silakan. Baik, kami mendapatkan soal segala sesuatu yang memiliki massa dan memiliki ruang adalah sah. Bagaimana anak-anak? Benar ya? Oke, kita bagusnya kasih mereka apa? Baik, kami dari kelompok 2 mendapatkan tugas demonstrasikan air tanpa garam. Jawabannya adalah larutan garam. Oke, silakan. Silakan demonstrasikan. Demonstrasi sederhana. Air ditambah garam. Ketika garam dimasukkan ke dalam air dan diaduk, nanti garamnya jadi terlarut. Jadi menyatu menjadi larutan. Oke. Oke, kita tepuk lingkaran untuk. Oke. Jangan mau terus ya. Oke. Jadi dari demonstrasi sederhana ini, ketika garam dimasukkan ke dalam air dan dilarutkan, garamnya menyatu dengan air menjadi larutan. Maka ini dimasukkan dalam kelompok apa? Campuran homogen. Oke, mantap. Berikut pasangan berikut. Nike dan Arte. Petrus. Delapan unsur nitrogen adalah 8. unsur nitrogen. Oke. Benar kok, lambang unsur dari nitrogen adalah N. Oke. Kita berikan tepuk tangan segitiga. Oke. Silakan sekarang bagi pasangan yang ada, karena semua kelompok sudah presentasi, bisa menuju ke dinding dan menempelkan sesuai komponennya. Kalau yang mendapat unsur, maka tempelkan unsur di sebelah kiri soal, di sebelah kanan jawaban. Yang senyala boleh ya.
terus Ibu. Ini tadi selatan tadi. Oke, anak-anak sekalian sudah bermain. Kita lanjutkan. Terima kasih Petrus. Sekarang tadi kita sudah lari-lari, tempel sana, tempel sini, demonstrasi. Boleh kita ice breaking lagi. Tapi ice breaking kita kali ini tentang pelajaran kita hari ini, ya. Petunjuknya nanti anak-anak sekalian boleh berdiri. Kalau ibu bilang unsur, maka boleh berdiri satu orang, bisa dua orang, tapi yang sama jenis, ya? Jenis apa? Bisa kan? Oke. Jadi cari pasangan. Nah, sama kita tadi ya, mencari pasangan. Terus kalau ibu bilang senyawa, maka boleh lebih dari dua, ya? Bisa dua orang perempuan dan satu laki-laki atau sebaliknya. Dan kalau ibu bilang campuran, maka dua laki-laki saja bisa, ya, dua perempuan saja juga bisa, atau satu laki-laki dan satu perempuan. Oke, berdiri. Nanti baru ibu jelaskan setelah kita bermain atau setelah kita ice breaking. Jadi boleh menyebar ya, cari pasangan sesuai petunjuk. Kita tes ya. Kita tes. Sudah? Oke, ibu keliling-keliling dulu ya. Saya mau lihat campuran homogen. Kira-kira di mana ini campuran homogen? Oh no, kamu campuran homogen karena kamu jenisnya sama. Iya. Oke, ada yang terdiri dari laki-laki dan perempuan? Ada? Oke. Dua laki-laki, satu perempuan. Bisa campuran, tapi campurannya campuran heterogen. Contoh air dan minyak, atau pasir dan air, atau kopi dan air. Boleh. Masih ada kok? Oh ini adalah campuran apa? Pintar. Oke. Ya, berdiri terpisah lagi. Senyawa. Berarti ada yang 3 orang, harus 3 orang. Oke. Ini mau senyawa. Tadi sudah belajar kan? Halo. Hai. Oke. Di sini mau jadi senyawa apa? Karbon dioksida. Kalau karbon dioksida tadi lambangnya bagaimana? CO2. C1 dan O-nya 2. Oke, ini karbonnya, ini oksigennya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, kalau sudah duduk kembali, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Adakah yang membantu saya untuk keluar dari semak belukar untuk mendefinisikan apa itu unsur?
Halo. Unsur. Abah, hai Abah, Abah kamu di mana? Mana Abah Aduh, Abah ada di kamar mandi. Santi. Kalau menurut saya unsur itu dan tadi yang saya pelajari bahwa dia adalah satu tunggal yang dia tidak dapat digunakan. Oke, bisa ke diri untuk temukan apa yang anak Santi ungkapkan, bisa ditemukan ada di bagian mana? Mari. Ada Kak Santi? Ada Ibu. Oke, bagusnya kita kasih apa? Itu kesimpulan kita yang pertama. Jadi unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Oke. Yang kedua mungkin bantu Ibu lagi untuk menyebutkan salah satu contoh unsur. Adakah Marcel bisa? Oh Feni, silakan Feni. Senyawa adalah gabungan dari dua atau lebih unsur. Oke, senyawa ya. Feni menyimpulkan tentang pengertian dari senyawa ya, gabungan dari dua unsur. Boleh Feni ke depan ke dinding untuk melihat apa yang Feni sampaikan, ada tidak? Di sini senyawa gabungan dari beberapa unsur yang sama atau beda dengan perbandingan yang sama. Oke, mantap. Tepuk mantul. Oke. Ada lagi yang mau menyimpulkan mungkin tentang apa? Silakan pilih sendiri sesuai pemahaman anak-anak. Boleh. Sudah bantu Ibu keluar dari semak belukar, sekarang bantu diri sendiri. Oke. Ya, berikut kesimpulan berikut berdasarkan tampilan kami di depan tadi, yaitu berkaitan dengan segala sesuatu yang menempati ruang dan masa, itulah yang disebut dengan zat. Oke, kita beri tepuk mantul. Oke, kesimpulan kita hari ini sekian dari ekspresi dari performa anak-anak sekalian. Ya, luar biasa dengan tampilan anak-anak sekalian hari ini. Sekarang kita masuk pada refleksi. Silakan anak-anak berefleksi. Yang pertama, satu hal yang sudah dipahami. Yang kedua, satu hal yang belum dipahami. Dan yang ketiga, satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal yang belum dipahami. Oke, silakan siapa yang mau refleksi yang pertama. Dari mana suaranya? Oke, Vina, silakan. Itu yang saya pahami dari pembelajaran tadi bahwa campuran heterogen apabila kita gabungkan maka dia tidak akan pernah mau menyatu. Terima kasih. Oke, mantap. Jadi Vina menemukan satu hal bahwa campuran heterogen jika digabungkan tidak akan pernah menyatu. Oke. Yang kedua,
mungkin saya masih bingung yang tadi tentang unsur ibu. Tadi kan teman kasih tahu kalau unsur itu saat yang tidak dapat diuraikan lagi. Tapi pas ice breaking tadi, ini ada yang unsur itu bisa 1 orang, terus bisa juga 2 orang, tapi jenis kelamin sama. Berarti O2 itu dia unsur super ibu atau kemana? Luar biasa. Kita berikan aplaus untuk yang kritis, boleh makan lagi? Ada yang mau bantu kok? Ada yang mau bantu Brian untuk menjelaskan apakah O2 itu dia unsur kok atau tidak? Iskandar. Oh, Iskandar, boleh. Marcel paling senang tunjuk-tunjuk orang. Oke, Iskandar. Sebentar baru giliran. Nanti Iskandar tunjuk balik. Ya, oke. Jadi O2 itu adalah merupakan unsur. Kenapa? Karena dia dari satu bagian yang sama, sehingga dia merupakan unsur. Tapi kalau misalnya ditambah CO, nah itu baru dia masuk kategori senyawa. Karena sudah berbeda. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Iskandar. Ada yang mau menyempurnakan lagi? Boleh. Oke. Kalau menurut saya oksigen itu dia termasuk dalam unsur. Kenapa? Karena dia merupakan satu nama unsur yaitu O, hanya dia itu digabungkan oleh 2 atom O sehingga dia O2. Mantap. Ya, dia sejenis. Oksigen itu. Oke, jadi oksigen itu adalah unsur, hanya terdiri dari 2 atom yang sama, ya. Oke, mantap. Masih ada kok? Oke, pas ya. Sekarang kita kuis lagi untuk mengecek kira-kira tadi belajar seru-seruan membekas tidak di memori atau berlalu seiring berjalannya waktu. Marcel ini maklum anak kinestetik. Oke, silakan join. Kodenya 701234. Ayo, kira-kira bisa geser apa kok? Ibu tantang. Yang bisa geser apa? Ibu kasih 1 gelas mixu. Kasih apa? Udah pernah melengkap maaf, pakai akun ini, akun belum belajar nih, akun belajar. Tuher. Oke, kita start. Oke. Yang ada di peringkat pertama ada Iyer. Kita berikan aplaus untuk dia. Oke, yang
keluar dari masalah atau hal yang belum dipahami. Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan untuk materi pemisahan campuran. Kalau tadi kita sudah campur garam dan air, kira-kira kita bisa pisah kembali toh, yang sudah menyatu, yang homogen, untuk dia kembali jadi air dan garam. Kira-kira bisa tidak? Oh, kalau dalam agama itu oke, tapi kalau dalam sains yang menyatu bisa dipisahkan. Oke. Untuk menutup pelajaran kita, satu orang pimpin kita dalam doa. Marcel. Baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Marcel. See you next time. Tidur. Santi itu akronim dari apa ya? Kalau saya Okto itu akronim dari orangnya kalem tapi oke, gitu. Nah, Santi juga harus buat Santi itu apa? Ya, akronim itu juga bagian dari bagaimana kita kreasi yang menarik begitu. Oke, terima kasih ya. Jadi saya sambil kerja juga telinga saya pasang, sambil saya mengkonfirmasi dengan sintak-sintak dari operatif living tipe MIG ya. Secara umum di atas 90% konsisten terhadap sintak yang ada, itu catatan pertama. Tapi catatan penegasan saya, Bapak Ibu, performan guru itu adalah penentu hidup atau mati kelas itu. Saya selalu katakan, kalau suara itu monoton, itu hiburan laksana tiupan angin bagi hati. Yang keras akan mematikan, yang sepoi-sepoi akan menghibur dia menjadi solo di negeri. Maka ingat bahwa guru itu mengajar adalah seni ijazah. Seni mulai dari start kita membuka suara, kapan datang, kapan tinggi, kapan turun. Kalau hanya datang terus-terus begini, itu tidak hidup. Kelasku itu susah. Dan harus konsisten, apapun model, metode, dia tetap dalam 3 etape: membuka, inti, menutup. Poin-poin penting di dalam membuka itu apa? Ingat, membuka itu bukan hanya sebatas sebuah etape, tetapi padat makna di situ. Dan dia menentukan kesuksesan langkah berikutnya. Mulai masuk, selamat pagi anak-anak, selamat pagi. Wah, semangat sekali ya Bapak Guru, Ibu Guru, sangat senang karena dari wajah ceria sudah siap menerima pelajaran. Kita berapa? Itu sudah mulai semangat. Bapak Ibu, saya mengajar orang biar sedang bodoh tidak pernah akan menang, karena saya menguasai didaktik metode. Begitu. Kapan penegasan? Jangan dapat terus. Oke anak-anak, terima kasih banyak, semangat ya. Kita bersyukur hari ini bagian dari profil pada keimanan. Mengucap syukur dalam segala hal. Ini pembiasaan. Terima kasih anak-anak, kita mengucap syukur hari ini banyak ada di Siloam, tetapi kita sehat ada sini. Itu karena kemurahan Tuhan, bukan kekuatan. Mari kita syukuri. Penting di sini Bapak Ibu, integrasi 6 dimensi P5 keimanan kita kuat. Kalau guru mau mengatakan, harus tunjukkan keteladanan omong keras. Kita bersyukur hari ini kita sehat-sehat. Baru masuk berikut. Baik anak-anak, sebagai insan yang percaya kepada Tuhan yang besar, sebelum kita memulai aktivitas kita akan awali doa dengan doa. Sebelum Bapak Ibu Guru menunjuk siapa yang mau, begitu. Kan biar rela kita
pulang berdoa. Itu sistematis di sini, etapa pembukaan. Habis doa, oke anak-anak, sebelum kita memulai, mohon pasang telinga, duduk dengan rapi, ibu guru absen dulu ya. Yang disebutkan namanya angkat tangan, mulai absen. Ini bagian dari mendisiplinkan karakter kedisiplinan. Padat mana di situ? Pemimpin tidak sadar bahwa itu juga bagian siswa bahwa ini akan absen, saya harus siap. Dan itu mulai kita tertibkan mereka. Setelah absen, jangan langsung ngomong materi, salah. Persepsi itu penting, materi. Mengecek kembali pembelajaran sebelumnya. Baik anak-anak, terima kasih. Hari ini kita hadir semua. Satu orang yang kiri tapi sakit, kita doakan sama-sama. Wujud kepedulian, karakter kepedulian terhadap sesama. Kita doakan semoga cepat sembuh. Minggu depan kita berkebersamaan. Bapak Ibu ingat, ini padat mana di sini? Terintegrasi nilai-nilai karakter yang harus diinternalisasi dalam proses. Oke? Baik, anak-anak, sebelum Pak Guru menyampaikan apa yang harus kita pelajari hari ini, apa? Dicek dulu. Kalau tidak ya, Pak Guru sudah lewat selesai, tak usah baca. Bagaimana? Maka habis kasih berlalu. Nah, begitu. Tujuan mengecek. Karena ada kesinambungan materi kemarin dengan materi hari ini. Kalau ini hari topik baru, tidak apa, tapi kita mengecek sejauh mana mereka menguasai materi itu, ataukah berlalu. Dia akan tiba-tiba tidak akan pernah menjawab apa yang ditanya. Guru akan mematikan dia, oh bagus, terima kasih, bagus. Ada yang lain, tak usah langsung memfonis dulu. Biarkan yang lain menjawab. Oke, wah ini benar. Tadi yang Macron ngomong itu benar juga, tetapi yang benar. Jangan langsung tegas memfonis bahwa itu salah. Itu bagian dari mematikan motivasi. Psikologi itu penting Bapak Ibu. Makanya kalau dulu kita SPG awalnya psikologi perkembangan dulu, tahapan perkembangan dulu. Itu sebagai fondasi seorang guru memahami latar dan jiwa dari peserta didik. Oke, sudah persepsi habis. Kalau begitu, minggu yang lalu kita omong tentang makna sila-sila Pancasila. Maka hari ini kita omong tentang fungsi Pancasila. Anak-anak semangat? Oke, langsung speaking lagi di situ supaya semangat. Ingat, kalau orang berceramah 10 kalimat awal itu konsentrasi orang di atas 80%. Tapi sudah masuk kalimat selanjutnya dia sudah mulai pudar. Apalagi kalau penampilannya monoton, itu sini dong. Nah, ini harus dikuasai. Itu yang namanya menguasai audiens. Begitu Pak. Nah, mulai sudah. Mulai dengan materi. Lalu mulai. Diharapkan setelah pertemuan kita hari ini, anak-anak harus menguasai satu. Itu tujuan pembelajaran langsung. Tujuan pembelajarannya tak usah. Dia harus dalam narasi ya, menggugah dia bahwa ternyata nanti habis ini saya harus bisa menjelaskan. Selesai, baru masuk ke kesepakatan kelas. Tapi sebelum Pak Guru mau untuk kita memulai kegiatan pelajar-pelajar kita, siapa yang masih ingat kita punya kesepakatan? Kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya, tapi kalau awal mau membangun, mulai sudah bangun. Setuju Pak Ibu? Siapa yang masih ingat? Oke, tidak boleh ribut. Bagus sekali. Apakah ada yang mau ribut nanti? Oh tidak, karena itu sepakat. Kalau ribut bagaimana? Itu ditegaskan ulang. Oke, semua sudah sepakat, ya kita sudah sepakat. Kalau begitu, ini menjadikan kita selama proses ini berjalan, kita mulai pembelajaran. Ini mengakhiri bagian pembukaan. Baru masuk di ini. Harus tahu bahwa pembukaan start dari mana berakhir di mana, inti dari mana berakhir di mana, lalu kata beliau. Di sini harus terkonsep. Begitu. Nah, dulu kan orang mengatakan RPP harus disederhanakan dari sekian halaman jadi satu halaman. Karena apa? Justru semua yang mau dilakukan ditulis, akhirnya guru sedikit piloti.
Habis persepsi mondar mandir di meja, lama-lama jatuh di kamar sih. Karena diikat oleh yang tertulis, tidak fleksibel. Orang dengan cukup saja poin-poin, yaitu mulai buka intinya apa, yang pakai sekian komponen saja disederhanakan. Karena si kami mulai berisal, ya masuk, ya berisal. Kata mereka, selamat pagi anak-anak. Habis ini apa lagi? Pilihan. Mengecek di hadir. Kita absen dulu ya. Habis pergi. Makanya kan kebebasan guru tidak ada karena diikat oleh administrasi, disebut rangkaian tindakan kegiatan dari yang sekecil harus tertulis. Maka guru mabok administrasi lupa mengajar, padahal hasil berarti ditentukan oleh administrasi. Sekarang juga sudah ada edaran bahwa PML bukan tugas tambahan. Karena apa? Ada lihat di situ video, depan sekolah datang kan semua kerumun laptop untuk PML, lupa kelas. Lari rame-rame ke kelas. Maka keluar edaran, jangan sampai kita lupa tugas pokok. Kita paling selalu ngomong. Administrasi penting, tetapi yang lebih penting adalah proses pembelajaran. Begitu Bapak. Nah, baru mulai start dengan masuk sudah di koridor sintak dan model yang baik. Nah, ini saya penindasan, ini saja ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu kita mau poles Bapak Ibu benar-benar model. Definisi model, dia memiliki nilai lebih dari orang-orang yang mau melihat. Nilai plus dan lagi. Nah, Bapak Ibu yang terpilih ini sudah start awalnya 70%, tinggal kami poles sama-sama di bawah pendampingan teman-teman pengawas. Saya kira akan tampil paripurna di sekolah masing-masing dan saya percaya setitik air pada satu samudra kita setelah membuat kualitas proses beranjak menuju kepada permainan. Nah, itu Bapak. Nah, ini kami sudah temukan akar masalah di sini. Selama ini potensi yang ada pada diri Bapak Ibu kami tidak beri ruang, kami tidak fasilitas, sehingga potensi tinggal potensi sama dengan kita bangsa yang kaya tetapi miskin di atas kekayaan. Karena apa? Ya, Tuhan suka kasih kekayaan, tapi otak kita tidak tingkatkan, maka kita tidur di atas kekayaan tapi biar tidak miskin, berjajar menunggu jatah beras bantuan sosial. Akhirnya presiden tidak percaya orang, beliau bagi langsung. Ya kan sudah tidak percaya orang lagi toh, beliau tampil bagi langsung di depan istana. Nah, begini Bapak Ibu, jadi saya kira demikian ya. Ada yang mau komentar model tadi, silakan Ibu Yus di depan supaya untuk model make in match. Silakan Ibu Yus depan. Baik, terima kasih Bapak Okto. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Ibu Sinta. Oh, minta maaf, Ibu Santi. Dari kemarin saya agak terbolak-balik antara Santi dan Sinta. Minta maaf sekali lagi, luar biasa untuk Ibu Santi yang sudah menampilkan yang terbaik hari ini. Ya, berikutnya Bapak Ibu, kesempatan diberikan. Ya, jadi mungkin tidak usah terlalu panjang lebar karena waktu juga sudah sangat menuju ke waktu kritis Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita semua mengetahui itu sehingga langsung saja bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan mungkin sedikit tanggapan lalu ada usul saran disilahkan. Ya, Ibu Astri yang pertama, yang kedua. Dua orang saja dulu ya. Satu perwakilan Ibu, mungkin satu dari Bapak. Oh, Bapak-bapak aman semua. Oke, baik, langsung saja Ibu Astri. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bu Santi sudah mensimulasikan bagaimana nanti kita turun di kelas untuk model pembelajaran make and match. Jadi mungkin sedikit saya tidak menanggapi Ibu Santi, tetapi untuk kita semua pada dasarnya ketika kita berpraktek nanti, ketika kita lihat dinamika di kelas dengan sendirinya, sering berlatih, sering melakukan ini, dengan sendirinya kita akan tahu bahwa saya harus buat apa ya dengan dinamika yang terbentuk, karena pasti dinamika di kelas-kelas kita akan berbeda. Di SMP 1, di SMP 6 pasti berbeda.
Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin usul untuk Pak Kabid, kalau di kemudian hari menyelenggarakan kegiatan sejenis, alangkah lebih baiknya kita menghadirkan siswa yang asli untuk guru simulasi, karena lebih leluasa kita dengan siswa daripada kita dengan teman. Dan input dari teman, apalagi kita datang dari latar belakang yang berbeda, mata pelajaran berbeda, biar siswa saja, sehingga lebih menyentuh. Dan setidaknya siswa ini pulang, mereka pasti akan menuntut guru mereka juga buat seperti yang mereka terima di simulasi kegiatan seperti ini. Terima kasih. Saya hanya mau memberi apresiasi saja, tepuk tangan untuk Ibu Santi. Saya kalau sebagai siswa, saya melihat bawaan Ibu Santi mengajar tadi itu saya senang. Saya kalau sebagai siswa, teman-teman sadar dan tidak sadar, Ibu Santi sudah mengkombinasikan beberapa model pembelajaran. Di sini ada galeri work juga Bapak Ibu. Ini sadar dan tidak sadar itu ada galeri, ya, ada galeri. Nah, ini artinya model itu tidak bisa tidak bisa kombinasikan dengan model yang lain. Jadi teman-teman, dari awal sampai akhir saya lihat Ibu Santi sangat menguasai dan rileks dan tidak, akhirnya asik, keren dengan kuis-kuis yang menarik. Dan hal yang paling saya mau apresiasi juga untuk kami galeri work saya kembali ya, itu yang kuis yang tadi yang paper mood Bapak Ibu, itu teman-teman bisa gunakan untuk kondisi di mana anak tidak menggunakan HP. Nanti kita akan belajar khusus ya kalau itu, karena sudah memiliki aset yang luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Santi dan kelompok dari DKM. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak. Ya, salahnya bagus tadi Ibu yang kesempatan Ibu Dimasti. Saya salah kemarin kalau diingatkan, hari ini saya hadir ke satu kelas. Kan tinggal saya suruh Ibu Dewi bawa kasih kita 20 orang datang sini. Gampang sekali sebetulnya, hanya kali tidak terpikirkan ya. Terpikirkan tapi terlambat. Maka SD akan saya hadir. Kan SD tidak terlambat. Dari waktu mereka Excel, kan SD saya rencana bagi 3 kelas. Jadi sudah saya pakai mobil ya, atau saya siap bus satu buat ambil satu kelas dari SMP 20 yang dekat kan. Ya cukup 20 orang lah. Saya ambil secara aksak begitu supaya lengkap itu kemampuan mereka, supaya diferensiasi juga cocok begitu. Jadi nanti untuk SD berarti saya ambil dari SD RSSI yang dekat sini. Kemarin kalau tahu ya tinggal satu kelas, sehingga ini karena ini juga suasana kita mau mulai belajar sesungguhnya, tapi lihat ini kan teman semua, jadi itu juga berpengaruh ya. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Siska tadi itu Bapak Ibu, situasi akan berpengaruh. Siapapun kita siapa, tapi ketika kita menghadapi dinamika itu kan akan mempengaruhi. Maka di situ memang dinamika berkembang, kreativitas kita juga akan berkembang juga sebagai bagian dari solusi. Dan dia akan tumbuh sendirinya Bapak Ibu. Nah intinya adalah Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman dasar tentang sintak ini, dan kita simulasikan dan didiskusikan kelemahan-kelemahan yang ada. Apapun dinamika yang terjadi di sekolah, Ibu akan cepat menyesuaikan. Saya percaya karena Bapak Ibu punya kemampuan cepat beradaptasi cara baik. Untuk itu, tinggal kami poles terus 2-3 kali lagi kita sudah punya aset yang luar biasa. Saya anggap sebagai Bapak Ibu adalah pahlawan perbaikan kualitas proses. Begitu. Nah, ini kita fokus di situ karena selama ini kita input tunggu hasil. Tambah gedung, tambah ini, tapi tidak pernah intervensi proses, padahal proses itu yang lebih menentukan hasil. Maka kebijakan kita tahun ini lebih banyak pada proses. Maka teman-teman yang kami pilih ini saya minta untuk grup, karena akan menjadi apa itu istilahnya tiang induk kami di sekolah, yang tinggal informasi-informasi yang sifatnya akan membantu kami di sekolah, kami akan undang dan kita diskusi bersama, kita sepakati bersama, kita siapkan baik-baik, teman-teman turun, teman-teman pengawas mengikuti mengawalnya, mendampingi, kepala sekolah kami akan undang dan menegaskan untuk memberi ruang dan memfasilitasi. Kita berkolaborasi. Ya. Saya kira cukup untuk 2 model. Kita menuju dari bidang dana, mari kita berdoa bersama. Izinkan saya memimpin doa ini menurut iman Katolik.
Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus bersama Bunda Maria. Kami mengucap syukur untuk semua penyertaan, berkat dan perlindungan yang kami terima darimu sepanjang hari ini. Kami mohon kepadamu kiranya apa yang telah kami terima sepanjang pagi tadi hingga siang ini dapat membekas dan berguna bagi kehidupan kami, terutama untuk memajukan pendidikan di Kota Kupang dan juga untuk mencerdaskan anak-anak sehingga mereka mempunyai masa depan yang lebih cerah. Sekarang kami akan menuju meja hidangan ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau menunjukkan berkat-Mu atas makanan yang kami santap. Kiranya makanan yang kami santap ini berguna bagi jiwa dan raga kami, agar kedepannya kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik, terutama dalam pekerjaan dan karya kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik. Pencemaran, ya, usaha, upaya mengatasi pencemaran tersebut. Ya, mohon maaf, itu bagaimana upaya mengatasi pencemaran tersebut. Silakan dalam kelompok, durasi waktunya 10 menit. Ya, materi ini juga Pak sudah sampaikan minggu lalu. Ya, baik. Ya, sesuai dengan yang sudah dibagikan. Ya, sesuai gambar masing-masing kelompok sudah mendapatkan ya gambarnya. Jadi masing-masing kelompok cukup fokus pada gambar yang didapat. Ya. Untuk soalnya untuk semua 6 kelompok itu sama perintahnya. Ya. Baik, saya harapkan selama proses diskusi ini semua aktif dalam mengerjakan. Cukup kan? Bapak kami. Baik. Terima kasih sekali lagi, kita beri tepuk tangan untuk Pak Lex. Waktu saya berikan kepada Bapak kami saja. Iya, sekali lagi. Terima kasih Pak Lexi. Kita beri aplaus untuk Pak Lexi. Ternyata semakin tampil semakin luar biasa. Ya. Jadi penampilan Pak Lexi dalam koridor singkat pembelajaran berbasis masalah, ya 90% sudah mengikuti persis. Jadi pengaruhnya karena siswa terlalu pintar, akhirnya secara psikologis mempengaruhi guru. Salah satu faktor. Lalu jumlahnya juga terlalu banyak, melewati kemampuan guru. Orang Kristen Tuhan Yesus murid 12 saja beliau kewalahan. Sampai ada yang menjual beliau, ada yang menjadi beliau. Padahal beliau mengajar kuasa dan mujizat, tetapi tidak juga mapan untuk ini 12 murid ini. Yang 12 murid yang hadir sekarang menerangkan kalau tukang mengkhianati temannya berangkat satu. Ya, begitu. Kita ini kan hidup dari warisan mereka. Nah, yang berikutnya, selain diferensiasi konten, proses, dan produk, ada satu jenis diferensiasi yang namanya diferensiasi lingkungan belajar. Contoh akhir pembelajaran, Pak Lexi, tugas minggu depan kumpul, masing-masing sesuai dengan selera pergi amati, mau di sungai kah, mau di pantai kah, mau di toko besar kah, mau di daerah mana saja, sesuai dengan duduk amati perilaku yang dibuat mencemarkan lingkungan dan dampaknya. Video kan, tulis dalam uraian singkat, minggu depan lapor. Nanti dia pilih, ada yang ke laut sesuai dengan selera. Ada yang ke sungai mengamati karena dia orang yang lebih senang mengamati sungai. Oh, ada yang ke pegunungan, lihat bagaimana perilaku orang tebal pohon sembarang saja. Kan itu sesuai dengan selera. Nah, itu yang disebut dengan diferensiasi lingkungan berat. Jadi semakin berkali kita tambah satu lagi, bukan hanya tiga jenis diferensiasi, tapi ada diferensiasi. Prinsipnya apa?
dia adalah subjek pembelajar. Pandangan itu paradigma barunya. Nah, terima kasih sudah luar biasa. Catatan-catatan tambahan dari dua orang itu memperkaya, dan memang dinamika di sekolah akan memberi warna tersendiri karena kita di sini menghadapi sejawat yang dalam waktu 1 jam harus turun kelas menjadi siswa, tetapi tidak terlalu turun sampai di bawah kelas akselerasi, masih di atas kelas akselerasi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan mentor kelompok terakhir untuk mengajarkan. Silakan kita beri aplaus untuk kali. Terima kasih ya. Tim Des Purnama. Namun sebelum mulai Bapak Ibu, ada satu teman yang mau bawa kita ke ice breaking, Ibu Adriana. Silakan Ibu Adriana. Silakan maju. Anak-anak sudah mulai. Biasa kalau mereka 5 menit mau jam pulang, mereka sudah mulai. Sekali lagi selamat sore Bapak Ibu semua. Mana senyumnya? Mungkin bisa senyum dengan teman di samping, tapi karena senyum dengan tembok karena kira-kira ada lain. Tapi mohon maaf, saya izin tidak memakai mic karena takutnya nanti waktu saya buat terlempar.